Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan akan memaparkan materi hasil review jurnal internasional dengan judul Menerapkan Metode ABC untuk Menghitung Harga Biaya di Rumah Sakit dan Layanan Pengobatan. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah Muhammad Ridwan, Sumarni, Baiti Nazifa Lukman, Novia Ardana, Indriani, dan Nurul Fadia. Baik, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2019-01102. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai pendahuluan. Nah, dari tahun 1850-an, tarif medis dimulai di California oleh menggunakan metode pengkodean. Hasil pertama dari informasi ini diterbitkan pada tahun 1956. Nah, dalam metode ini menggunakan 3 angka kode dengan daftar khusus digunakan untuk klasifikasi pelayanan medis. Mengenai kelemahan metode tarif akhir-akhir ini 1980-an, sebagian besar rumah sakit membuat metode perhitungan tarif mereka berdasarkan diagnosis terkait grup. Nah, dalam metode ini alih-alih tarif tetap, harga biaya pelayanan rumah sakit dihitung berdasarkan atas pendapat ahli. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan meningkatnya jenis kegiatan yang kompleks dan pentingnya biaya harga di rumah sakit, manajer dan pemerintah memahami perubahan ini dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap tarif yang sangat penting. Nah, metode penetapan biaya tradisional, terutama metode yang digunakan di rumah sakit, secara praktis tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Nah, metode ini menentukan harga pokok layanan yang ditawarkan berdasarkan harga tetap terlepas dari kondisi di rumah sakit. Oleh karena itu, penggunaan metode penetapan biaya yang tepat dan efektif merupakan kebutuhan yang mendasar. Oleh karena itu, Activity Based Costing atau ABC diperkenalkan untuk perhitungan harga biaya. Nah, ABC adalah salah satu metode penetapan biaya baru dengan aplikasi yang meningkat di seluruh dunia. Nah, metode-metode ini dalam menghitung harga pokok berlaku kompleksitas, variasi, dan fitur spesifik. Sebuah fitur yang berbeda dari metode ini adalah kemampuan untuk mendiagnosa biaya yang tepat dan untuk menyajikan non-keuangan informasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi kegiatan. Nah, selain itu, dengan menerapkan metode ABC, sumber daya kapasitas organisasi yang tidak terpakai dapat didiagnosis dan dikurangi. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ridwan. Tujuan penelitian menyajikan model yang tepat untuk menentukan harga pokok pelayanan yang ditawarkan kepada pasien, membandingkan tarif yang berlaku dengan metode ABC untuk pelayanan pemulihan. Baik, saya Baiti Nazifa Lukman sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tujuan penelitian. Adapun poin ketiga dari tujuan penelitian yaitu menyajikan informasi untuk kegiatan standar dan penilaian kinerja. Adapun poin keempat yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk penganggaran rumah sakit, khususnya activity based budgeting. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, divisi operasional. Divisi-divisi ini menawarkan layanan kepada pasien rawat inap seperti pemulihan, ruang operasi, operasi jantung, dan unit gawat darurat. Yang selanjutnya yaitu divisi administrasi dan layanan. Unit-unit ini menyiapkan fasilitas dan menawarkan layanan kepada semua unit rumah sakit, seperti unit akuntansi, manajemen, dan administrasi. Yang selanjutnya yaitu divisi diagnostik. Divisi yang menawarkan layanan diagnostik untuk pasien rawat inap seperti laboratorium, radiologi, dan lain-lain. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, saya Novia Ardana akan membahas materi tentang metodologi dan hasil penelitian.
Metodologi untuk menerapkan metode ABC Rumah Sakit Syahid Fagih dipilih. Yang pertama itu unit rumah sakit dibagi menjadi 3 departemen utama, yaitu administrasi, diagnostik, dan rawat inap. Nah, yang kedua itu pusat aktivitas didefinisikan dengan metode analisis aktivitas. Nah, yang ketiga itu biaya pusat kegiatan administrasi dialokasikan ke departemen diagnostik dan operasional berdasarkan loss driver. Nah, yang terakhir itu sehubung dengan penggunaan tujuan biaya dari layanan pusat kegiatan, harga biaya layanan medis dihitung. Nah, yang selanjutnya itu hasil penelitian. Nah, yang pertama itu harga pokok dari metode ABC berbeda, yang dihitung di rumah sakit memiliki perbedaan yang signifikan. Dan tarif, karena tarif menentukan harga biaya tanpa informasi harga yang sebenarnya. Nah, hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak rumah sakit dalam waktu yang lama. Selain itu, tingginya biaya tidak langsung di rumah sakit menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya tidak digunakan dengan baik. Nah, yang kedua itu misalnya harga biaya departemen radiografi didasarkan pada biaya tingkat unit dan bahan yang dikonsumsi dan biaya tenaga kerja rumah sakit dan biaya tingkat berkelanjutan, peralatan dan bangunan yang tidak digunakan lagi, dan biaya yang dialokasikan dari aktivitas lain atau pusat. Pada kolom terakhir tabel 1, harga pokok dengan metode ABC dibandingkan dengan metode tarif dan disajikan deviasinya harga biaya radiologi sinus. Metode ABC dihitung sebesar 3,08 US dollar dan berdasarkan metode tarif adalah 2,15 US dollar. Perbedaan menunjukkan harga biaya memiliki deviasi negatif 0,93 US dollar. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Intriani, saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan materi terkait diskusi dan kesimpulan. Jadi, diskusi yang pertama itu perhitungan cost price berdasarkan unit level, batch level, hospital level, dan sustaining level cost merupakan salah satu kesimpulan penting dari penelitian ini. Besarnya biaya tidak langsung atau biaya rumah sakit dan sustaining level cost menunjukkan bahwa kapasitas pusat kegiatan tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena biaya tidak langsung berkaitan dengan penyiapan fasilitas dan bersifat tetap. Jika volume layanan tinggi, pada akhirnya menurunkan harga biaya di setiap unit layanan. Poin kedua, DUFI 2008 mengemukakan bahwa metode ABC data dibandingkan dengan metode lalu lintas sangat cocok dan dapat diterapkan untuk pengambilan keputusan. Sebuah studi di rumah sakit healthcare di Australia menunjukkan bahwa sebagai mekanisme yang sesuai untuk penetapan biaya tidak diterapkan. Mereka tidak dapat mendeteksi kapasitas yang tidak terpakai dan menyebabkan biaya organisasi meningkat. Selanjutnya kesimpulan. Harga biaya jasa perbaikan dengan metode tarif tidak dihitung dengan benar jika dibandingkan dengan metode ABC. ABC menghitung harga pokok dengan menerapkan mekanisme yang sesuai, tetapi metode tarif didasarkan pada harga tetap. Selain itu, metode ABC mewakili informasi yang berguna tentang jumlah dan kombinasi harga biaya layanan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Nurul Fadia sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang saran dari kelompok kami, yaitu setelah kami mereview jurnal dengan judul Penerapan Metode Activity Based Costing atau ABC untuk menghitung harga biaya di rumah sakit dan layanan pengobatan ini, saran yang bisa kami sampaikan adalah agar kedepannya rumah sakit lebih baik menggunakan metode ABC dalam perhitungan tarif agar mendapatkan gambaran tarif yang sesuai sehingga rumah sakit tidak mengalami kerugian akibat perhitungan tarif yang kurang tepat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.